Di balik kemajuan ekonomi, kota menarik banyak orang yang berharap hidup lebih baik. Mereka meninggalkan desa untuk mengejar impian di kota. Namun di balik gemerlap kehidupan di kota, urbanisasi memicu kompleksitas tersendiri, menjadi penyebab dari lonjakan populasi. Bisakah kota yang diimpikan ini berubah menjadi mimpi buruk? Menurut estimasi Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020, sekitar 56,7% dari populasi Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dan diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 66,60% pada tahun 2035. Perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Sudahkah masyarakat siap menghadapi hal ini? Rasa nggak sih suhu di perkotaan tuh makin meningkat? Atau kemacetan di mana-mana? Atau ngerasa perlu pakai masker karena polusi udara? Ya bener banget tuh, kayak belakangan itu rasanya tuh kayak panas banget, makanya kayak kemana-mana tuh pasti harus pakai masker biar nggak kena. Ya, ngerasa banget. Jujur ngerasa banget sih. Jujur aku merasa banget itu kayak suhu di perkotaan meningkat, terus kemacetan di mana-mana dan juga polusi banget, itu sungguh membuat pusing. Yang aku tahu sih cuma kendaraan aja. Memangnya faktornya apa aja? Peningkatan volume kendaraan di kali. Kalau di sini kan terkenal namanya fenomena El Nino. Kalau menurutku sih itu kepadatan penduduk di sebuah perkotaan. Benar sekali, semua ciri-ciri tersebut berupa peningkatan suhu, polusi udara, dan kemacetan mengindikasikan dampak dari urbanisasi. Urbanisasi sendiri merupakan proses peralihan atau perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan yang umumnya ditujukan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Meskipun urbanisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup, dampak negatif dari urbanisasi bersifat berkepanjangan. Salah satunya yakni penurunan luas ruang terbuka hijau atau RTH. Meninjau dari laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan bahwa luas RTH nasional pada tahun 2022 mencapai 36,61% dari luas daratan, jauh di bawah target 33%. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan lingkungan menjadi solusi penting. Sekolah menjadi target utama, menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya mencakup fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga mencakup perilaku peduli dan budaya lingkungan. Maka dari itu, melalui saya, Dani Suara Dinindra, dan rekan-rekan saya Bintang Marani, Dan saya Diri Sandira berupaya mengimplementasikan pendidikan lingkungan secara berkelanjutan melalui GRESCO, Program Edukasi Lingkungan berbasis proyek ilmiah Pocket Forest dalam membangun generasi hijau di Indonesia. Program GRESCO merupakan inisiatif pendidikan lingkungan yang bertujuan membentuk generasi hijau di Indonesia melalui pendekatan berbasis proyek ilmiah Pocket Forest. Program ini tidak hanya memperkuat kesadaran lingkungan siswa, tetapi juga memberikan mereka keterampilan praktis dalam berkebun dan konservasi lingkungan melalui Pocket Forest. Pocket Forest merupakan konsep menanam hutan mini di lahan terbatas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, dilandaskan oleh metode penanaman hutan miyaki dari Jepang. Melalui program GRESCO, siswa diajak untuk menanam berbagai spesies pohon endemi dalam area kecil di lingkungan sekolah mereka. Melalui hal tersebut, GRESCO berharap dapat menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan membentuk pemimpin hijau masa depan. Realisasian program edukasi GRESCO terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni pada tahap awal terdapat pembentukan dan sosialisasi selama 0-4 minggu. Sebuah website dibentuk untuk memberikan informasi terperinci mengenai GRESCO. Website ini menjadi sarana untuk mengenalkan konsep dan tujuan kepada masyarakat luas, terutama sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi mitra. Setelah peluncuran website, serangkaian kegiatan sosialisasi berlangsung selama 2 minggu pertama. Seminar pembukaan di sekolah-sekolah yang tertarik untuk berpartisipasi melibatkan pakar lingkungan dan koordinator program untuk memaparkan konsep Pocket Forest. Berikut merupakan tampilan website pada program GRESCO. Setelah tahap sosialisasi awal, terdapat pembentukan tim proyek pada 5-9 minggu yang dimulai dalam 2 minggu berikutnya. Siswa bertanggung jawab atas penanaman dan perawatan. Guru dan pegawai sekolah menjadi pembimbing dan pengawas. Orang tua membantu pendukung logistik, sementara fasilitator memberikan bantuan teknis dan administratif. Proses ini dimulai dengan penyampaian konsep dasar dan tujuan program secara komprehensif oleh fasilitator, diikuti oleh pelatihan teknis dan administratif yang relevan. Tahap ketiga yakni implementasi proyek dalam 10-14 minggu. Langkah awal dimulai melalui analisis lokasi yang sesuai dan dilakukan untuk mempersiapkan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya dilakukan penanaman dengan metode Miyawaki hingga menciptakan lapisan vegetasi yang kompleks dan heterogen.
Pada tahap keempat, terdapat perawatan awal yang dimulai pada 13-16 minggu. Dalam beberapa minggu pertama, pengukuran ketinggian, diameter batang dan bibit, dan jumlah daun serta yang lainnya dicatat. Setelah Pocket Forest terbentuk, program memasuki fase pembelajaran dan aktivitas berkelanjutan selama 17-44 minggu, berfokus pada penguatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam bidang lingkungan hidup. Sebagai bagian dari upaya untuk memperluas dampak positif program, Gresco juga mengorganisir kegiatan komunitas seperti Hari Penghijauan, di mana siswa, orang tua, dan anggota masyarakat dapat bersama-sama menanam pohon tambahan di area sekitar atau sekolah maupun di ruang hijau publik. Kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan, sehingga implementasi Gresco dapat berjalan secara lebih optimal. Ih, kompleks dan sistematis banget ya ternyata program Gresco. Tapi gimana sih cara kita ngerealisasinya? Gak mungkin dong kita ngelakuin itu semua sendiri. Berikut merupakan stakeholder dalam Gresco. Dalam merealisasikan Gresco, kami akan melakukan kerjasama melalui pengajuan proposal kepada beberapa pihak guna memaksimalkan potensi dari Gresco. Kolaborasi dilakukan bersama KLHK sebagai pihak monitoring dan pengelolaan dan reboisasi dalam pengelolaan Gresco. Kemudian terhadap Kementerian Pertanian yang nantinya akan berkontribusi positif terhadap analisis lanjutan kebutuhan biodiversitas tanaman, dan BRIN serta BPPT sebagai pihak yang dapat memonitoring kinerja Gresco dalam pengembangan platform digital pendukung edukasi dan monitoring tersebut. Berikut merupakan analisis SWOT dalam implementasi Gresco. Adapun strengths atau kekuatan dalam Gresco, yaitu dalam segi lingkungan, Gresco dapat signifikan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi suara, dan menyediakan habitat bagi satwa liar perkotaan. Program ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang konservasi dan berkelanjutan. Segala hal pasti memiliki kekurangan. Begitu juga dengan Gresco. Era perkotaan seringkali memiliki lahan yang terbatas, membuat sulit untuk mengimplementasikan hutan mini secara besar-besaran. Selanjutnya, pengeluaran modal awal yang besar. Membangun Gresco tentunya memerlukan investasi yang signifikan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Gresco memiliki peluang yang signifikan dalam implementasinya, yakni kolaborasi dengan organisasi lingkungan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memberikan kesempatan untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya, memperkuat kapasitas dan efektivitas dari program Gresco. Integrasi program Gresco ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pendidikan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konservasi alam dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Gresco. Poin terakhir adalah threats atau tantangan. Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan atau kurangnya regulasi, perlindungan lingkungan dapat mengancam dalam keberlangsungan Gresco. Udah tahu kan seberapa pentingnya peran Gresco dalam membentuk generasi hijau? Iya kan? Inovatif banget! Maka dari itu, Gresco layak untuk direalisasikan dalam lingkup yang lebih luas dikarenakan terkait yang kuat dengan sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, SDGs 13 tentang perubahan iklim, serta SDGs 15 tentang ekosistem darat. Fokus Gresco pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai isu-isu lingkungan sejalan dengan SDGs 4 yang bertujuan memastikan bahwa pendidikan inklusif dan berkualitas melalui edukasi tentang praktik berkelanjutan dan pentingnya pelestarian lingkungan. Program ini mendukung SDGs 13 dengan mempromosikan tindakan nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang pelestarian ekosistem darat dan keanekaragaman hayati, Gresco mendukung SDGs 15 yang bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat. Dengan partisipasi aktif siswa dan dukungan dari berbagai pihak, Gresco diharapkan dapat membentuk generasi muda yang peduli lingkungan dan siap menjadi agen perubahan dalam menciptakan kota-kota berkelanjutan di Indonesia. Implementasi Gresco memberikan solusi konkret terhadap hambatan yang dihadapi oleh Indonesia pada masa depan. Berikut adalah diagram alir dari implementasi Gresco. Serta rancangan biaya pada program Gresco. Dalam lautan perubahan, langkah-langkah kecil seringkali menjadi tonggak awal menuju transformasi besar. Setiap benih yang kita tanam adalah upaya kecil yang kita sumbangkan untuk menciptakan lingkungan lestari. Bersama Gresco, kita mampu menciptakan perubahan nyata sebagai investasi masa depan. Grow Green, One project at a time with Gresco.